alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billah. Kepada yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SD Plus Rahmat Kota Kediri, Kepala Sekolah Playgroup dan TK Plus Rahmat Kota Kediri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dr. Fauzan Adima MKes, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Hendi Supriyanto, SKKM MMkes, Kepala UPTD Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri, Dr. Susana Dema. Yang kami hormati, Paguyuban atau PG atau Komite PG TK SD Plus Rahmat Kota Kediri, perwakilan Ustadz dan Ustadzah kelas 1 sampai kelas 6, perwakilan siswa kelas 4, 5, dan 6, serta perwakilan Bapak Ibu karyawan Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri. Pertama dan yang utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita bisa berjumpa di acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sosialisasi kewaspadaan hepatitis akut Rabu 11 Mei 2022 dengan susunan acara pertama pembukaan. Hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, Kepala Sekolah SD Plus Rahmat Kota Kediri, Ustadzah Sri Wahyuni MPD. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fauzan Adhima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Dewi, Kepala Puskesmas Wilayah Kota Utara dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu pengurus Yayasan Taman Pendidikan Rahma. Yang saya hormati Kepala Sekolah Playgroup TK Plus Rahmat Kota Kediri. Tak lupa yang saya hormati juga ibu-ibu perwakilan dari komite dan paguyuban kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman ustadz-ustadzah dari SD Plus Rahmat beserta karyawan, perwakilan karyawan SD Plus Rahmat. Kemudian juga yang tak lupa saya sayangi dan saya banggakan seluruh perwakilan dari anak-anak SD Plus Rahmat kelas 4, 5, dan 6. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang lebih baik, karena sebelumnya kita mungkin tidak diizinkan untuk kumpul-kumpul seperti ini ya. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan. Hari ini kami dikunjungi Bapak Dr. Fauzan Adhima dan seluruh jajarannya. Meskipun acara ini sebenarnya mendadak, kami juga alhamdulillah terima kasih ibu-ibu komite, perwakilan komite dan paguyuban yang terserawuh, karena undangan juga mungkin hanya lewat chat aja, karena memang acara ini mendadak. Alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sangat menyambut baik. Selamat datang Bu Firdaus, alhamdulillah bisa rawuh. Ini alhamdulillah bisa rawuh juga. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kami sangat menyambut baik adanya sosialisasi hepatitis, karena ini memang sebelumnya setelah Lebaran kami juga sudah membicarakan secara internal bahwa kasus hepatitis ini memang tidak bisa kita abaikan begitu saja, apalagi kami adalah keluarga besar, punya perahu yang besar, anak-anak kami sangat banyak, yang tentunya di situ butuh penanganan dan perencanaan yang matang terkait dengan pencegahan adanya wabah hepatitis ini. Dan itu juga tidak lepas dari kerjasama sekolah dengan wali murid juga. Makanya di sini kami juga menghadirkan perwakilan wali murid. Dan tentu saja nanti anak-anak sekalian, guru-guru semuanya, pihak yayasan semuanya kami sangat harapkan mendukung, karena keberhasilan dari semua ini tergantung dari upaya kita bersama untuk memberikan pembelajaran pola hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di lingkungan sekolah dan nanti juga di lingkungan rumah. Mungkin seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kerawannya Bapak dan semua jajarannya. Saya sangat berharap nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar, kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan ke depan kita bisa lebih hati-hati dalam menangani atau mendampingi anak-anak kita, sehingga kita sangat berharap wabah ini segera berlalu seperti halnya COVID ini yang insya Allah juga berlalu. Itu harapan kami. Terima kasih sekali lagi. Mungkin itu aja saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk sambutan yang kedua, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, Bapak Dr.
Dr. Fauzan Adima MPes, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Yayasan atau pengurus Yayasan Taman Pendidikan Rahmat Kota Kediri. Bu itu sebagai ketua. Bu khusus Bu Ido, yang saya hormati kepala sekolah beserta seluruh sivitas akademika, para ustadz, ustazah SD Rahmat Plus Kota Kediri, Ibu Sri Wahyuni MPD, yang saya hormati Pak Hendy Sugiarto dari Dinas Kesehatan beserta jajarannya, Ibu Dr. Dewi Susan, Kepala Puskesmas Kota Utara yang punya wilayah di Banjaran ini beserta jajarannya, Bapak Ibu perwakilan dari komite, dari paguyuban, dan siswa-siswi, anak-anakku semua yang saya banggakan, serta para hadirin sekalian yang tidak saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkat rahmat, taufik dan dayanya kita bisa mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam curahkan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, semoga Allah akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Kediri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan, atas segala kekurangan baik dari pribadi maupun dari Dinas Kesehatan, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi ijazah yang terbagus yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, dari yayasan, Ibu Kepala Sekolah, kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan, sudah berkenan kami datang ke sini mengganggu aktivitas pendidikan semua, karena semata-mata ini kami berpacu dengan waktu, main mendadak. Hari pertama rapat, hari kedua kami undang Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah, terutama yang full day, dan salah satunya adalah Rahmat. Hari ketiga kami masuk setelah lebaran ini langsung sosialisasi, karena kami antisipasi supaya wabah ini tidak menyebar seperti di tahun sebelumnya wabah COVID-19. Kalau kita lihat perjalanan wabah COVID-19 pada bulan Desember 2019 atau Januari 2020 itu baru ditemukan di Wuhan. 2 bulan setelahnya pada bulan Maret 2020 sudah sampai di Jakarta. 1 bulan setelah itu, bulan April sudah sampai di Bolowerti dan Permata Jingga ya. Kasus pertama, ya, masih ingat ya. Begitu cepatnya. Nah, yang ini tanggal 5 April hepatitis akut of unknown etiology atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Jadi masih misterius. Tanggal 5 April ditemukan di Inggris. Tanggal 21 April, berarti 16 hari setelah itu, sudah ditemukan di 11 negara. Maka pada tanggal 21 April 2022 kemarin, WHO sudah menetapkan akut hepatitis of unknown etiology sebagai KLB, kejadian luar biasa. Nah, Indonesia sebagai salah satu anggota WHO harus menindaklanjuti dan mengantisipasi ini, karena negara Indonesia
bergabung dalam WHO. Tanggal 21 April ditetapkan KLB. Pada saat kita lebaran, kami masih libur bersilaturahmi. Tanggal 7 Mei sudah ada kasus di Indonesia. Ada 14 kasus dinyatakan suspek atau diduga hepatitis akut yang misterius ini atau pending classification. Kalau kita mengenal ada hepatitis A, B, C, D, dan E, yang ini masih belum diketahui. Jangan-jangan hepatitis F, Fausana Diman. Jadi masih belum tahu virusnya jenisnya apa, tapi golongannya sudah ketahuan Bapak Ibu, yaitu adenovirus, sama dengan SARS-CoV-2. Jadi tidak butuh waktu lama. Makanya kami juga mendadak, mohon maaf pada yayasan maupun ibu kepala sekolah, kami mendadak ke sini untuk sosialisasi. Jangan sampai di Kota Kediri ada kasus hepatitis akut, karena kami khawatir nanti terjadi penularan yang masif. Terutama karena menurut laporan dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan, penyakit ini ditularkan lewat makanan. Nah, tentu sekolah-sekolah yang full day biasanya sekolah full day itu sampai jam 2 sampai jam 4 tentu ada makan siang. Nah, kami nanti sosialisasi supaya bagaimana pihak sekolah mengantisipasi ini. Kalau dari Kementerian Kesehatan, ya hindari dulu makanan yang di luar atau yang tidak steril. Kalau misalnya anak didik kita bawa bekal dari rumah, ya pastikan nanti minta tolong para guru, para ustazah untuk mengawasi, jangan sampai siswa-siswi itu bertukar alat makannya. Karena namanya anak SD kelas 1, kelas 2, kayak cole-colan sendok, jodohan piring, ya, itu tidak boleh. Kalau pihak sekolah menyediakan makan bersama, harus dipastikan bahwa dapurnya sudah higienis, peralatan masaknya higienis, kemudian peralatan makannya juga higienis. Dan berikutnya, para orang tua tidak perlu panik. Makanya kami datang ke sini untuk sosialisasi. Nanti kami mohon pada paguyuban atau komite untuk menyebarkan informasi ini. Nanti akan ada materi dari puskesmas disebarkan ke seluruh WA group para orang tua untuk kewaspadaan ini. Tidak perlu panik, yang penting waspada. Karena kalau panik nanti imunnya turun, THR sudah habis, tambah kena penyakit. Oh, benar ini 13. Dulu. Jadi itu harapan kami Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami buru-buru mengejar waktu supaya pesan yang kami sampaikan bisa langsung menyebar ke masyarakat. Dan yang terpenting, kami juga berburu waktu agar masyarakat tidak mendapatkan berita-berita yang hoax, yang tidak benar, yang katanya ada hubungannya dengan vaksin lah, ada hubungannya dengan COVID lah. Nah, nanti akan dijelaskan oleh puskesmas. Itu nanti disebarkan supaya berita hoax itu bisa kita tangkap. Jadi kita sekarang cepat-cepat lah, tidak perlu pakai ini GPL lah, tidak perlu lama, karena serangan medsos juga begitu banyak. Sekali lagi kami terima kasih. Mudah-mudahan nanti pihak sekolah bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Karena tadi informasi saya sempat ngobrol dengan Bu Kasek, ada sekitar 800 siswa, 250 itu sungguh luar biasa. Tadi ibaratnya satu perahu yang besar, lebih besar dari perahunya Nabi Nuh. Kalau ada penyakit Nabi Nuh sudah banjir, sudah disiapkan perahu yang aman naik ke atas. Nah di sini para siswa sudah disiapkan perahu yang aman, yang higienis di atas bukit, sehingga semua keluarga besar SD Rahmat Plus ini bisa terbebas dari hepatitis akut. Oke. Mungkin itu satu lagi,
nanti para orang tua untuk sementara waktu anak atau putra putrinya jangan diperbolehkan berenang dulu di tempat-tempat umum karena khawatir nanti terjadi penularan di kolam renang, karena kita tidak tahu di kolam renang ada yang kencing di situ, ada yang minum di situ, keminum. Nah itu harus diantisipasi itu sementara waktu sampai Indonesia betul-betul dinyatakan bebas dari hepatitis akut ini. Karena masih misterius, maka obatnya juga belum tahu. Namanya juga masih misterius. Kalau penyebabnya sudah diketahui, obatnya pasti sudah ada. Karena ini belum tahu penyebabnya, maka obatnya juga tidak tahu. Dan yang terakhir, untuk para orang tua maupun ustadz ustazah, para guru di sini, kalau melihat putra putrinya, melihat anak didiknya ada yang demam ringan, jadi demamnya sumber-sumber. Biasanya kalau anak kecil malah tidak terasa panasnya karena mereka aktivitas bulan atau main, tidak terasa demamnya. Kemudian ada gejala mual, muntah, apalagi diare, dan yang khas pipisnya atau kencingnya itu berwarna seperti air teh. Kalau Ibu sudah pernah minum teh hangat, dibayangannya ya seperti itu, seperti teh pipisnya. Dan fesesnya atau beraknya berwarna pucat, tidak seperti biasanya. Kemudian kelopak matanya atau skleranya, kelopak mata yang putih ini menjadi agak kuningan. Kulitnya juga agak kuningan. Kalau menemukan gejala-gejala seperti itu, terutama anak-anak yang usia di bawah 15 tahun, segera bawa ke dokter, segera ke puskesmas. Kami akan lakukan screening untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau di sekolah ditemukan seperti itu, segera dipulangkan, diliburkan, tidak usah masuk sekolah dulu, terus laporkan ke puskesmas akan menindaklanjuti. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu aktivitas panjenengan semua di tengah-tengah kesibukan aktivitas pendidikan, di tengah kesibukan para orang tua, mungkin ada yang masak di rumah atau mungkin ada yang di kantor, menyempatkan hari di sini. Kami mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan sosialisasi ini, informasi ini, edukasi ini bisa memberikan manfaat, dan khususnya Kota Kediri bisa aman dari wabah hepatitis akut ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri beserta jajaran. Jika ada acara yang lain, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk meninggalkan acara. Tetapi sebelum meninggalkan acara, kami mohon untuk bisa berfoto bersama. Saya 1, 2, 3.
Baik, acara kita lanjutkan. Memasuki acara berikutnya yaitu sosialisasi kewaspadaan hepatitis akut yang akan disampaikan oleh Dr. Maya dari Puskesmas Kota Wilayah Utara dan dimoderatori oleh Lilis. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kami dari tim Puskesmas Kota Wilayah Utara akan menyampaikan informasi kesehatan sehubungan dengan adanya surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK 02.02-C/2515/2022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui. Maka untuk menindaklanjuti dari surat edaran tersebut, hari ini kami bersama narasumber dari Puskesmas, Dr. Maya hari ini akan memberikan informasi dan juga nanti ada sharing ya. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka setelah acara materi selesai. Demikian dari kami. Mungkin ada sebelumnya, Dr. Maya. Oke, kami mulai untuk materi yang akan disampaikan oleh Dr. Maya. Monggo Dr. Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkanlah kami dari Puskesmas Kota Wilayah Utara untuk memberikan sosialisasi kewaspadaan hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Dengan harapan untuk ke depan kita semua bisa mewaspadai adanya penyakit ini tidak sampai ke dalam kondisi yang istilahnya fatal atau membahayakan putra putri kita semuanya. Selesai. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kan sudah berkembang gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar informasi itu gitu ya, dari media televisi maupun dari media sosial tentang merebaknya kok ada hepatitis akut gitu ya, berat yang istilahnya fatal gitu ya, sampai menimbulkan kematian terutama pada anak-anak. Kita akan perlu kita ketahui, jadi hepatitis akut itu, hepatitis sendiri sebenarnya ini sudah penyakit yang lama, ya, sudah dari dulu ada, tapi berbeda Bapak Ibu. Kalau untuk yang dahulu hepatitisnya adalah yang disebabkan oleh virus hepatitis, jadi diklasifikasi ada hepatitis A, B, C, D, gitu ya, ada yang sembuh sendiri, ada yang memberat. Tapi untuk yang kali ini adalah kejadian yang seperti Bapak tadi sampaikan baru terjadi 1 bulan yang lalu, April di Eropa gitu ya, kemudian merebak. Sebenarnya hepatitis ini adalah gangguan peradangan inflamasi di jaringan liver atau hati yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya karena virus, karena bakteri gitu ya, karena adanya berkat obat-obatan ataupun penggunaan alkohol gitu, atau adanya suatu gangguan autoimun dan juga bahan-bahan
Jadi untuk hepatitis akut berat ini bukan yang disebabkan oleh virus, dan bukan jenis yang dulu, bukan jenis hepatitis A, B, C, dan D, E. Ya, diawali ditemukan di Eropa, di Inggris, kemudian menyebar di beberapa negara, di 12 negara sekarang ya, sampai dengan di Asia dan Indonesia. Ya. Dan untuk usianya dari data yang menderita hepatitis akut berat ini di usia 1 bulan sampai 16 tahun. Ya. Berbeda dengan yang hepatitis dulu, memang semua usia, tapi yang berat ini malah berusia di bawah 16 tahun. Dari data sampai hari ini masih usia tersebut. Karena bisa menimbulkan suatu angka kematian, jadi harus kita waspadai dan kita temukan di saat muncul di gejala awal. Jika dilihat dari slide, gejala awalnya, jika Bapak Ibu lihat dan perhatikan, mirip dengan sakit-sakit yang lainnya, gitu ya. Mungkin hanya berupa mual, gitu ya, dari perut, muntah, diare maupun demam. Dan ini kalau demam biasanya demam sumber tadi ya Bapak tadi kita sampaikan ya, jadi demam yang tinggi, tapi demam yang sumber saja, tidak terlalu tinggi. Jadi kalau ada gejala seperti ini, jangan sampai untuk saat ini ya berpikiran, wah anak-anak kita gak apa-apa sakit seperti biasanya, gitu ya. Ada mual, muntah, diare, nah harus kita waspadai. Jangan-jangan ini merupakan gejala awal dari adanya hepatitis. Karena Bapak Ibu sekalian, jika berlanjut kondisinya akan muncul gejala yang lebih berat. Dan ini kondisinya sudah istilahnya bisa dibilang terlambat, gitu ya. Gejala apa? Jika sudah muncul buang air kecilnya, urinnya warnanya kuning, pekat, seperti teh kalau kita bilang ya, kira-kira ya seperti teh itu agak coklatan, gitu ya. Kemudian kalau dari warna fesesnya itu sudah mulai pucat, seperti dempul. Yang pucat ya. Kalau warna feses yang normal kan coklat, ini sudah pucat sekali. Kemudian muncul warna kuning. Di mana saja muncul warna kuning? Ya diawali bisa kelihatan di mata, gitu ya. Bisa ke seluruh kulit, gitu ya. Yang tubuh itu kelihatan. Atau muncul yang lebih berat lagi adalah kejang, apalagi sampai pernah ke saudara. Jadi hati-hati kalau anak-anak yang sakit kok tiba-tiba kayak orang tidur. Gitu ya, jangan berpikir wah enakan mungkin lagi capek sakit sudah mendingan enak tidur terus hati-hati. Bisa jadi ini sudah mulai ke penurunan kesadaran Bapak Ibu, gitu ya, jadi harus kita waspadai. Gitu. Dan beberapa ada muncul gangguan pembekuan darah. Kalau kita hematosis itu kayak bentuk biru-biru di pilu, gitu ya. Itu gejala yang lanjut. Kalau sudah sampai muncul gejala ini, nah nanti juga istilahnya ya kita sayangkan karena akan berisiko untuk ke arah istilahnya kejadian yang fatal. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jika ditemukan gejala awal, maka harus kita apakan? Kalau untuk saat ini, monggo segera periksa, gitu ya, jangan sampai ditunda-tunda. Gitu. Karena perjalanan ini kan jangan. Jadi kalau masih di awal, mudah-mudahan jangan sampai fatal, gitu. Gitu ya. Ini tadi gejala-gejala yang harus kita istilahnya waspadai. Jadi adik-adik di sini juga ada siswa ya. Adik-adik kalau ada gejala atau sakit, ada mual, ya, munak-munak ya, mual ya. Terus perutnya sakit, gitu. Atau apa? Diare itu apa dek? Mencret, ya. Awalnya sumur-sumur, kok udah hangat gitu dipegang. Nah, harus segera matur ya. Bilang ke orang tua gitu ya. Bu, Pak, kok perutku gak enak ya? Kok mulut-mulut terus ya? Gitu ya, supaya bisa segera ditangani. Jika didapatkan gejala tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Slide. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tadi kita menemukan dulu gejala awalnya. Jika sudah ketemu, maka kita harus segera, Bapak Ibu, ya, di sini segera untuk memeriksakan diri, gitu ya. Jangan diobati sendiri, nih. Kalau untuk kondisi saat ini ketemu gejala awal, segera periksa, bisa ke dokter, ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Gitu. Tetapi, gitu ya, jika istilahnya sudah
muncul gejala yang kita lihat ternyata sudah lanjut, yang nantinya bagaimana tadi Bapak Ibu? Sudah muncul kuning gitu ya, kok anakku kuning gitu. Terus misalkan waktu pipis gitu ya, pas kelihatan, Dok, kok pipisnya warnanya kok apa kayak teh coklat gitu ya, atau waktu buang air besar loh, kok warnanya kok gini ya, kok pucat ya, kok kayak dengkul ya. Kalau sudah ketemu di gejala lanjut, nah ya ini Bapak Ibu harus segera membawa ke rumah sakit dengan fasilitas ICU Bapak Ibu. Jadi pilih di rumah sakit besar gitu ya, tapi kami harapkan di sini jangan sampai di gejala lanjut ketemunya. Jadi di gejala yang awal, supaya apa? Dengan pendeteksi ketemu deteksi dini di awal, kita screening, kita ketemukan, dirawat, insya Allah outputnya, hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kalau sudah ketemu di lanjut, gitu ya. Slide. Nah, ini seperti yang apa namanya ya, sudah kita ketahui. Jadi kita itu harus baiknya bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Betul sekali, gitu ya. Yang ketiga bisa dicegah sebenarnya, gitu ya, daripada sudah kejadian diobati. Asalkan bagaimana kita tahu caranya. Karena penyakit hepatitis akut ini dia masuknya ke dalam tubuh kita melalui dua pintu Bapak Ibu. Pintunya mana saja? Melalui saluran pernafasan dan melalui saluran pencernaan. Gitu ya, tadi sudah diilustrasikan oleh Pak Kadinker sampai istilahnya kalau nanti jangan. Karena tadi kalau sampai tertelan, terminum air yang terkontaminasi masuk ke dalam tubuh, kalau udah ada nggak kelihatan sebenarnya, nggak ada yang sakit, nggak ada apa-apa, tapi ternyata terkontaminasi. Gitu ya, jadi pencegahannya yang pertama untuk saluran cerna, gitu ya. Bagaimana? Ini yang harus kita perhatikan, sepertinya sederhana, tapi jangan sampai diabaikan. Cuci tangan menggunakan sabun. Jadi tidak hanya cuci tangan saja, gitu ya. Kalau cuci tangan saja, mungkin yang hilang kotorannya. Ya, kalau pas kelihatan jibrat, kotor ya hilang dengan air. Tapi bagaimana dengan virus yang menempel? Gitu ya, ada bakteri. Virus itu baru istilahnya baru rusaknya jika terkena sabun. Jadi jangan lupa kalau cuci tangan, ada harus dengan sabun ya. Pakai sabun apa enggak? Pakai, bentar, top gitu ya. Atau dengan hand sanitizer boleh, gitu ya. Tapi diupayakan sebisa mungkin dengan menggunakan sabun untuk cuci tangannya, gitu ya. Setelah itu kita tingkatkan daya tahan tubuh kita, gitu ya. Kita konsumsi makanan yang baik, itu bagaimana? Dimasak dengan sempurna, matang, ya, dikelola dengan higienis, bersih, ya. Kalau pengelolaan makanan yang kurang matang, tidak matang, itu akan berisiko karena virusnya nggak mati, ya. Kalau istilahnya ada virusnya gitu ya. Mungkin kalau di rumah Bapak Ibu sekalian pengelolaan makanan bisa kita jamin, ya. Kalau masak ya dimasak sempurna, matang gitu ya. Tapi bagaimana dengan makanan yang olahan di luar? Nah, itu yang kita tidak bisa memastikan. Jadi sangat berisiko kalau kita memiliki kebiasaan makan di luar untuk saat ini, ya. Setelah itu pentingnya penggunaan alat makannya. Penggunaan alat makan sekarang ya harus sendiri-sendiri, gitu ya. Tidak saling membutuhkan alat makan, gitu ya. Baik itu piring, sendok, garpu, gelas. Gitu. Adik-adik di sini kalau makan di sekolah ya, bawa bekal masing-masing ya. Nah, bekal masing-masing, jadi alatnya juga sudah sendiri-sendiri ya, adik-adik ya. Nah, kalau saat ini sekarang kalau mama temannya pinjam sendok boleh apa enggak? Enggak ya, enggak dipinjami. Loh kok pelit gitu kan? Enggak, ini untuk kesehatan. Jadi masing-masing sudah bawa sendiri, ya dipakai sendiri, gitu ya. Kemudian ini kita harus istilahnya kalau ada yang sakit, ada anak yang sakit, ya kita hindari untuk kontak, gitu ya. Karena kita tidak tahu sakitnya anak ini sakit apa, menular yang berat, ada yang tidak, ya. Jadi kalau ada anak yang sakit, kita hindari kontak dengan anak-anak yang sakit. Jadi penting sekali seandainya putra bapak ibu sudah memiliki gejala sakit, ya sebaiknya tidak masuk dulu, kan gitu, izin dulu, gitu ya. Yang tidak kalah penting lagi adalah ini, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, gitu ya.
PHBS-nya. Jadi mencuci tangan dengan sabun, kita makan makanan yang dimasak sempurna, bersih, menjaga jarak, tidak kontak dengan orang yang sakit. Nah, ini diharapkan bisa menjaga pintu masuk di saluran cerna. Ya, terus bagaimana jika ternyata pintu masuknya di saluran pernafasan, Bapak Ibu? Ya, itu saluran pernafasan pencegahannya sudah kita lakukan sebenarnya sejak pandemi COVID. Nah, itu aja kita teruskan, gitu ya, walaupun COVID-nya sepertinya sudah melandai. Melandai bukan berarti tidak ada ya Bapak Ibu, ya ada, masih ada. Ya, jadi tetap kita menggunakan masker dengan benar, menutup hidung sampai dengan dagu, gitu ya. Adik-adik pakai maskernya betah ya, tahan ya. Nah, bentar. Adik-adik ya ngap, anak-anak gitu ya lari-lari gitu. Ya, kalau mau buka sedikit ya boleh, tapi dipastikan kanan kiri depan belakang tidak dekat dengan teman yang lain ya. Jadi harus tetap pakai masker. Kemudian jika tidak ada keperluan yang mendesak, mengurangi mobilitas, ya, menghindari juga kerumunan, ya. Kalau adik-adik, nah ini nih adik-adik, kalau istirahat suka berumbul. Nah, atau berumbul nggak dek? Suka berumbul apa enggak? Suka, masih suka berumbul ya. Nah, nanti jangan berumbul lagi ya. Ternyata COVID-nya sudah melandai. Ini yang amuk-amuk hepatitisnya, jadi memang harus kita batasi. Ya, kalau pas ingat ya segera mencari, ya jangan lama-lama. Ya. Nah, ini adalah pencegahan pintu masuk melalui saluran pernafasan. Slide. Nah, ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan panik. Ya, maksudnya jangan panik, karena panik tadi menurunkan imunitas kita semuanya. Jika panik juga sebenarnya pembungsunya duluan, akhirnya lupa semuanya. Yang sudah disosialisasikan hari ini bisa jadi lupa kalau panik. Waduh, anakku kok itu lupa, terus harus bagaimana? Nah, jangan panik, tapi tetap harus waspada. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan melalui sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Maya atas materinya. Ada gambaran ya Bapak Ibu adik-adik semua mengenai hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. Oke, dan kali ini kami dari Puskesmas ada narasumbernya berkompeten sekali dalam bidangnya. Ada Dr. Maya, ada juga dari Kepala Puskesmas Kota Wilayah Utara Dr. Susana Dewi, yang hari ini akan memberikan jawaban-jawaban apabila ada pertanyaan dari panjenengan semua. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Monggo, mungkin yang masih ada angan-angan harus bagaimana, seperti apa, monggo dipertanyakan aja, mumpung dari kami ada narasumbernya. Oh iya, terima kasih adik. Guru Perkenalkan, nama saya Fata dari ketika makan kepepet gitu terus nggak bawa alat makan, kita pinjam alat makan punya teman tapi harus dicuci bersih, itu apakah boleh? Sudah, terima kasih. Monggo, masih ada lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Rafasia dari kelas 6B. Saya mau tanya, bagaimana jika orang sudah kena hepatitis terus sudah parah, itu apa masih bisa diobati?
Ya, antusias sekali ya adik-adik kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, 11 negara apa saja yang pertama kali terkena hepatitis akut? Namanya sayang? Nama dan dari kelas mana? Nayo 5E. Oke, untuk termin pertama kita tutup dulu dan akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama dari adik Fata, untuk makan apabila kita makan terus nggak bawa alat makan dok, pinjam temennya dicuci terlebih dahulu boleh apa enggak dokter? Nah ini ya, jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau sudah nggak bawa alat makan, gitu ya, pengen makan, pinjam alat makan teman. Nah, kalau pertanyaannya boleh atau enggak, nah itu jika boleh tapi berisiko kan gitu. Ya, karena apa? Kita nggak tahu cairan tubuh yang nempel di alat makan teman kita itu deh, gitu ya. Jadi sebaiknya tidak, gitu ya. Itu ya deh apa ya? Karena berisiko sekali, baru itu sudah dicuci, gitu. Nah daripada berisiko sebaiknya kita hindari. Terus bagaimana dong makannya? Masa nggak makan kan gitu ya? Ya bisa makan, ya mungkin bisa pakai tangannya sendiri. Yang penting ya bukan disuapin. Kalau disuapin tangannya orang lain lagi. Yang penting sebelum makan harus cuci tangan pakai sabun dan cuci tangannya harus dengan yang cara yang benar. Masih ingat ya berapa lama cuci tangannya deh? Yang dulu itu berapa? 6 langkah. Ya, jadi cuci tangannya benar-benar bersih gitu ya. Kenapa? Iya, kalau berbuat diuyup orang Jawa apa sih diuyup itu? Ya kan nggak dicampur, biasanya ibu di rumah kan kalau ngasih bekal kan nggak dicampur ya kuahnya sama nasi ya. Gitu, jadi nasi bisa dimakan dulu sama lauk pauk. Kalau kuahnya berarti belakangan gitu. Ya jangan lupa cuci tangan dulu ya deh ya. Cuci tangan benar-benar pakai sabun. Itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan kedua dari adik Rafasya 6B. Dok, orang yang sudah kena hepatitis parah bisa diobati apa enggak dok? Ya terima kasih. Nah ini ya. Jadi konsen sekali dulu. Mulai sakit, usik-usik lah, usik parah terus piye kan gitu. Nah soalnya kalau sudah parah diobati atau enggak masih bisa diobati. Maksudnya perawatannya ada, tapi istilahnya angka kesembuhannya itu yang tentu tidak lebih besar daripada di gejala awal, dan tentunya resiko untuk menjadi adanya kefatalan atau mau kita bilang kematian itu akan lebih besar, ya walaupun perawatannya ada, karena ini kan penyakitnya masih baru, ya dalam penelitian. Tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan obat-obatannya juga istilahnya masih mencari terus yang tepat mana, karena ini bukan hepatitis yang zaman dulu ABCDE itu bukan. Itu ya, jadi kalau sudah terlanjur sakit berat, ya tetap mendapatkan pengobatan. Tapi untuk angka kesembuhannya itu tidak lebih tinggi daripada yang ditemukan di gejala awal, serta resiko untuk timbulnya kematian pasti jauh lebih besar, gitu ya. Itu ya deh ya. Mau ada lagi? Sudah puas? Iya. Pertanyaan yang terakhir dari adik Nayo 5E. Dok, mau dijelaskan lagi gejala awal hepatitis yang misterius ini dok? Ya, tadi gejala awal, jadi hepatitis ini ketemunya bisa di awal, yang masih mirip dengan gejala lainnya sama yang lanjut. Tadi gejala awalnya, gitu ya, mulai dari adanya mual, ya, kemudian bisa muncul muntah bentuknya, atau bentuknya diare, dan juga demam. Ya, demamnya sumber-sumber,
terlewatkan, padahal sudah hangat, gitu ya. Kalau untuk objektif ya lebih baik diukur suhunya. Gitu. Kalau enggak ya dirasakan lebih hangat daripada biasanya, gitu ya Dek ya. Jadi gejalanya jangan ini ya, jangan lupa, gitu ya. Apa tadi Dek? Mual, apa lagi? Muntah, apa lagi? Diare, apa lagi? Nah, itulah gejala awal yang muncul pada hepatitis akut berat. Ya. Negara mana? Iya, maka tadi. Oh ya nggak apa-apa deh, jadi bonus ya nanti. Negara mana ya? Jadi ini hepatitis akut. Ketemunya awalnya di Eropa, tepatnya di Inggris, ya. Kemudian nyebar ke negara Eropa yang lain. Kalau dokter Maya negara yang mana aja yang jelas yang ngerepek dulu ya. Nah, Austria, Belgia, Jerman. Nanti salah sebut negara celaka dia bukan. Nah, seperti itu Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, seperti itu ya. Jadi awalnya di Inggris, di Eropa sana, tapi menyebar dengan cepat sekali. Sampai sekarang sudah mancik di sebelah kota kita, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi nih? Sebentar. Oke, nanti kita tampung lagi pertanyaannya di sesi 2 saya. Untuk adik-adik kita, generasi kita dari SD Rahmat, kita applause dulu bapak-bapak ibu-ibu. Luar biasa sekali ya untuk anak-anak didik kita ini. Terima kasih. Oke, ini mau lanjut lagi sesi tanya jawabnya. Kita tawarkan 3 pertanyaan lagi. Jadi, sepertinya antusias sekali, terutama dari adik-adik semua. Oke, pertanyaan selanjutnya kita buka dari siapa tadi masnya, boleh pakai mic-nya, sebut nama dan dari kelas mana. Nama saya Rafa dari kelas 4D. Saya mau nanya, saya mau nanya, boleh nggak makan di luar? Iya, kita tampung dulu. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu wali murid atau dari Ustazah, gimana sih menyikapinya nanti untuk hepatitis? Oke. Ini apa dengar? Oh iya, enggak apa-apa Ibu, tunggu sebentar. Luar biasa sekali semangat anak-anak hari ini, kan? Nama saya Raja, saya kelas 4D dan saya mau tanya, proses menebarnya hepatitis akut itu dimulai dari tanggal berapa ya? Dari Mas siapa tadi? Oke, yang ketiga dari Ibu dengan jilbab biru. Kebetulan saya Dewi, saya perwakilan dari komite. Kebetulan anak saya di kelas 5. Yang saya tanyakan kebetulan untuk yang kelas 5 ini pulangnya kan sekarang sudah agak siang setengah 1. Dan di sini kita murid-murid kan dapat makan dari sekolah. Itu sebaiknya seperti apa? Karena kita kadang agak khawatir karena makanya kan bareng-bareng, terus masaknya juga bareng-bareng, itu sebaiknya seperti apa untuk ini harus makan di sekolah atau mungkin makan ditiadakan atau seperti apa? Mungkin jadi perhatian di sekolahnya juga. Sebaiknya seperti apa? Karena kalau yang setahu saya yang kelas bawah itu kan pulangnya lebih cepat, jadi
Iya, terima kasih sekali untuk pertanyaan termin 2 ini. Kita jawab mulai dari yang pertama tadi dari Mas Dava. Dokter, boleh gak makan di luar, Dok? Mas Dava, Mas Dava. Halo. Dilihat itu kamu ikan yang Ya. Jadi Mas Dava tanya ya, dokter boleh nggak sih makan di luar gitu ya? Ini kan persyaratannya, ya untuk menjaganya adalah makanan yang makan dan bersih. Ya. Permasalahannya kalau makan di luar kita bisa memastikan nggak, ya proses pemasakannya itu benar, baik, diolah dengan baik, jadi sampai matang, bersih, ya alatnya, ya bahannya, seperti itu. Ya kalau kita tidak bisa memastikan, jawaban dokter apa? Sebaiknya tidak. Gitu. Karena jika sudah sampai kena, inilah ya sakitnya bisa jadi keparah. Istilahnya ya lebih baik kita ini dulu, menahan dulu, gitu ya. Karena kita memang sudah sekali untuk memastikan masakan di luar sana, bagaimana dengan proses pengolahannya, bagaimana dengan sikap penyedia makanannya. Itu ya, dia masaknya benar, ininya APD-nya ya APD-nya apa sih? Peralatan duduk ini masaknya itu ya pakai lemek, pakai ini, kepala juga ada jatuh, maskernya, cuci tangannya. Nah, itu yang kita sulit sekali untuk menjamin itu semua. Ya, daripada berisiko kalau kondisi saat ini karena apa? Fatal kita ya. Kalau sampai terjadi fatal lebih baik apa? Kita hindari, gitu ya. Jangan. Ini tidak kaya. Iya. Mana itu lupa tidak apa? Halo. Oh iya, tak apa. Itu ya tidak kaya. Mungkin dia Saya tambahi ya, disampaikan pertamanya, apa tidak boleh. Kita tidak menyatakan bukannya tidak boleh, tetapi lebih baik tidak. Ya, bukan tidak boleh, tetapi lebih baik tidak. Jadi adik-adik semua ya, anak semua lebih baik kalau kami bawa bekal sendiri dari rumah. Ya, kita sudah yakin dari ibunya sudah disiapkan dengan baik, mulai dari makanannya juga tempat makannya. Jadi lebih baik membawa dari mana? Dari rumah bekal. Jadi sudah tidak beli lagi jajanan yang berada di luar sekolah. Ya, jadi bukannya tidak boleh, tetapi lebih baik. Karena berapa tadi yang sampaikan Dr. Maya, berisiko. Jadi untuk saat ini, ya bawa dari rumah saja, ya tidak jajan di luar. Mungkin itu ya, ada yang mau ditanyakan lagi yang terkait dengan makanan ini tadi. Ya, saya tambahin ya, mungkin jadi tidak hanya proses pengolahannya, tetapi juga tentang peralatannya untuk makan. Karena di situ apa bisa dikeluarkan lewat kalau pencucian yang kurang bagus, cuma celup-celup-celup, ya tidak dalam air yang mengalir, kayak sama saja, betul enggak? Kelihatannya bersih, tapi tetap nempel, tidak melihat. Jadi lebih baik membawa sendiri, tidak beli jajanan di luar, kecuali dengan yakin bahwa di situ dijamin kebersihan. Tapi untuk saat ini enggak, ya. Begitu ya kira-kira ya, untuk tetap pas. Mungkin yang lain tadi ya, mungkin yang berikutnya silakan pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Adik Rasa, dan proses hepatitis akut itu mulai dari tanggal berapa ya? Ya, Asia. Nah, Adik Rasa tadi ya. Ya, Adik. Jadi hepatitis akut berat yang tidak diketahui penyebabnya ini berawal di Inggris dan Irlandia Utara sekitar tanggal 15 April, gitu ya, dan kemudian menyebar ke banyak negara yang tadi, ya, ke negara lain, gitu ya. Jadi memang baru, istilahnya ya sekitar 1 bulan terakhir ini baru dilaporkan kejadiannya, ya. Itu aja deh. Ya, terima kasih.
selanjutnya dari Bu Dewi. Untuk siswa yang pulangnya siang karena ada jam makan dari sekolah, itu bagaimana cara menyikapi kekhawatiran dari wali murid untuk prosedur dan juga mungkin untuk perhatian dari sekolah, Bu, untuk kegiatan makan bersama ini. Monggo. Mungkin ini nanti juga perlu koordinasi juga, tidak hanya kita jawab di forum ini, tapi juga nanti untuk tindak lanjut dari sekolah juga, Ibu. Oke. Monggo, Dokter. Terima kasih Ibu. Jadi memang menjadi problematika orang tua, gitu. Jadi untuk anak-anak yang istilahnya pulangnya agak siang, ya, yang makannya mungkin kalau makan di rumah kesiangan, akhirnya makan sekolah. Lah, sebenarnya bisa win-win solution. Ya. Jika disediakan di sekolah, yang harus diperhatikan dan dipastikan itu adalah proses pemasakan, peralatan, ya, kemudian sikap dari penyedia makanan. Itu harus betul-betul ketat untuk saat ini, ya. Karena kalau tidak terpenuhi, resiko itu ada bagi anak-anak semua. Tapi kalau kita berpikirnya menghindari risiko, lebih baik, jadi seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas, sebaiknya membawa bekal masing-masing dari rumah. Karena dengan membawa bekal dari rumah, kita bisa memastikan menyediakan makanan untuk anak-anak kita ini yang terbaik. Ya dimasak ya dengan matang, bersih alat-alatnya. Kita juga istilahnya untuk menyediakan juga tertutup dari buku tangan dan sebagainya. Ya, kalau menghindar dari resiko, jawabannya adalah lebih baik membawa dijamin itu penyediaannya, itu proses pengolahan, terus petugas pramusajinya yang memasak itu nanti diberikan arahan-arahan tentang bagaimana teknik memasak yang benar, juga bagaimana cara mencuci alat makan dengan benar, ya tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau misalkan ada kendala-kendala, ada kesulitan, ya solusinya adalah membawa bekal masing-masing dari rumah. Yang penting dijaminkan lagi tidak ada pinjam-meminjam alat makan. Jadi kayak yang disampaikan tadi, saya nggak bawa sendok, ya jangan, walaupun sudah dicuci, karena namanya anak-anak, nanti pencucinya sudah benar belum? Sudah dicuci, bersih kelihatannya, ya. Solusinya ya tadi disampaikan teman-teman, terpaksa lupa nggak bawa sendok, ya cuci tangan pakai sabun, nggak menyentuh apa-apa, makan daripada pinjam punya teman. Demikian pula kalau memang nanti itu penyediaannya dari pihak sekolahan, harus dipastikan bahwa alat masak tersebut selesai dipakai, dicuci dengan benar, dan setelah dicuci disimpan yang benar, ya. Karena nanti kalau tidak dengan benar dihinggapi apa-apa, ya kelihatannya bersih tapi kan terkontaminasi. Jadi intinya monggo nanti didiskusikan bersama. Yang intinya kita tahu bahwa penularannya bisa lewat pencernaan. Pencernaan berarti dari makanan, ya. Berarti bisa tidak hanya dari makanannya, tetapi juga berasal dari alat masaknya, juga dari proses tangan kita. Itu yang penting. Dan yang diperhatikan lagi, proses penularannya itu tidak yang ini yang belum diketahui sebabnya ini diduga juga lewat pernafasan, tidak hanya pencernaan. Berarti ketika makan bersama itu pun juga akan menambah risiko karena sama-sama turun masker. Jadi kalau nanti pulangnya kesiangan kan juga sakit perut, lapar dan sebagainya kalau menunggu di rumah, karena mungkin sudah full day, kan tidak memungkinkan anak terus makan
Jadi tidak boleh berdekatan, juga bergantian. Jadi tidak bareng semuanya turun masker. Ingat, COVID pun juga perlu dipastikan sudah hilang. Disusul ini hepatitis yang berbeda sebabnya juga bisa lewat pernapasan. Jadi diatur jaraknya dan diperhatikan lagi di tempat makannya itu adalah kapasitas ruangan. Jadi tidak penuh kayak seperti ini, jangan. Oke, juga ventilasi udara sehingga tidak berkumpul keluar. Oke, ya. Jadi syarat-syarat itu mohon untuk diperhatikan. Silahkan nanti dilihat kondisinya dari sekolah lain bagaimana, murid-murid tetap bisa beraktivitas, juga tetap konsumsi makanan juga tidak terganggu karena untuk makan dan minum ini juga misalnya menjadi imunitas kita menghindari takut tidak masuk lewat pencernaan dan pernapasan, tapi tidak makan akan juga timbul yang lain. Itu mungkin nanti monggo dengan adanya modul ini, tapi namun kalau saya kasih saran untuk jajanan di luar, mohon dikomunikasikan dengan baik. Untuk saya lihat di sini tidak ada ya penjajah di luar, tidak ada. Itu lebih berisiko lagi karena kita pengawasannya yang sulit. Kalaupun ada kantin sekolah juga demikian. Kami sarankan lebih baik untuk sementara untuk tidak menjual makanan yang apa ya, yang menggunakan apa alat masak, sehingga siswa-siswa ya semuanya anak-anak cukup ya kalau masih dari rumah masih kurang dari sekolahan, misalkan tadi keputusan yang disediakan sekolah ya lebih baik ditambahin dari rumah, jadi tidak jajan di luar. Itu nanti daripada nanti ya walaupun berat masih bisa, tetapi angka kesembuhannya lebih kecil. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin itu ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti monggo. Kalau ada yang masih kurang jelas. Ya, kita buka untuk satu pertanyaan terakhir. Monggo Ibu dengan kerudung ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya menambahi pertanyaan sebentar aja. Saya dari wali murid kelas 4A. Pertanyaan saya untuk anak-anak itu kadang kalau udah bawa bekal sendiri, nah bolehkah untuk saling mencicipi? Nanti lihat lauk temennya atau apa gitu, saya nyicipi, minta saling tukar menu kayak itu boleh enggak ya? Sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua ya, mohon perhatian ya. Untuk kali ini mohon bersabar semua. Jadi tidak boleh saling cicip-mencicip. Ya, tidak boleh saling cicip-mencicip. Kalaupun terpaksa minta, terpaksa aku pengen punya bu, ini punya bu ya, terpaksa berarti harus menggunakan apa? Sendoknya itu tadi jangan sampai masuk ke, jadi kayak makan di rumah loh ya. Jadi kalau ngambil cepat minta ya diambil kan sudah, tapi sebelum sentuh sendok ini juga harus sudah cuci tangan. Nanti kayak kopinya turun-turunan lewat apa? Sendok yang dipegang. Nah, yang minta aku icip harus dipegang. Terus yang satunya makan habis dipegang temannya nggak cuci tangan, repot lagi. Lebih baik tidak saling cicip-mencicip. Kalau mencicip tidak boleh, ngambil cicip tangannya langsung masuk enggak ya? Ya. Tapi dokter Puan satu ini dokter sabar, sabar ya nak. Ya. Kalau terpaksa gitu tadi solusinya. Tapi apakah kita bisa menjamin anak-anak bisa seperti ini? Terima lagi ya anak-anak ya, mohon perhatian. Yang sering lagi mungkin bisa terjadi itu kalau makan mungkin pengen minumku habis, aku haus. Temanku masih bawa 1 botol, tapi sama mereka capek, betul nggak? Aku minta, boleh nggak? Nggak boleh. Nah untuk itu bisa dari pihak sekolah memfasilitasi menyediakan apa?
minum, yang dia bisa istilahnya kalau kulitnya apa ini bagus, sampai nggak sampai minta-mintaan antar teman, tapi sudah disediakan mungkin di kantin atau di tempat untuk air minum, jadi nggak sampai terjadi pinjem-pinjeman ini tadi nggak terjadi. Bisa ya kira-kira anak-anak? Bisa ya, monggo. Kalau solusinya seperti itu, pengen icip-icip berarti apa mungkin apa diseragamkan dari rumah, dari bawanya ya. Yang masakin semantap ya itu tadi loh, boleh asal itu tadi harus diperhatikan apa proses memasaknya, yang memasak juga penyajiannya dan alatnya, karena begitu satu kena sudah, karena ini kan mulutnya banyak deh, proses penularannya akan menjadi lebih cepat, jadi kita tetap harus monggo nanti di rumah gimana solusinya ini ya. Bisa ya anak-anak nanti menyampaikan ke teman-temannya ya, tadi sudah disampaikan oleh dokter Dwi, kita makanya ya sudah sabar bahwa yang dari rumah sendiri, walaupun sudah dari sekolahan misalkan disepakati sekolah dapat, ya sudah itu punyanya, sudah nggak boleh minta punya temannya ya. Bisa ya punyanya sendiri-sendiri ya. Bagus ya. Nanti saya menyampaikan antar teman. Terima kasih. Terima kasih sekali kami sampaikan untuk hari ini pada hadirin dan audiens yang luar biasa. Sekali lagi aplaus buat semua yang hadir di sini. Sebelum acara saya akhiri sebagai moderator, kami mau mengingatkan lagi, apakah masih ingat dengan langkah-langkah cuci tangan? Ada yang lupa, ada yang ingat. Oke, mari kita cuci tangan lagi pakai 6 langkah plus, deh. Siap, tangan di atas semua. Jadi cuci tangan yang benar itu harus memakai apa? Airnya? Dan harus memakai sabun. Pertama, nyalakan dulu kerannya. Setelah itu usap kedua tangan dan beri sabun. Langkah yang pertama, langkah yang kedua, basahi dan usap punggung tangan kanan dan kiri. Oke. Yang ketiga selanjutnya, sela-sela jari tangan. Oke. Sela-sela jari tangan. Kemudian kaitkan keduanya. Masih ingat dengan kaitkan keduanya. Setelah itu putar-putar ujung jarinya, dua-duanya kanan kiri. Dan yang terakhir apa? Ujung jempol kanan kiri harus diputar. Oke? Jadi setelah itu dengan air yang mengalir dibilas, kalau bisa sampai pergelangan tangan. Terus mematikan keran airnya bagaimana? Kalau bisa pakai keran airnya itu yang kayak ya, itu pakai loh. Nah, ya, agar jari tangan tetap bersih dan begini. Begitu. Sudah ada memori lagi? Sudah ada memori lagi? Jadi mungkin ustazah kami titip pesan untuk perilaku bersih dan sehat, mulai dari cuci tangan bisa digalakkan lagi ya, untuk anak-anak baik. Oh iya, sebentar masih mau diputarkan lagi.
Bapak Ibu sambil menunggu untuk cuci tangan, dari materi kita hari ini, informasi yang kita dapatkan dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ada beberapa gejala dari hepatitis akut ini yang harus kita waspadai, mulai dari gejala awal dan gejala lanjut hepatitis. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan jika menemui ataupun mengalami gejala awal atau gejala lanjut dari hepatitis ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tentang bagaimana pencegahan penularan, terutama yang berhubungan dengan saluran cerna dan saluran nafas, melalui perilaku hidup bersih dan sehat dan tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, jangan panik, tetap waspada terhadap kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. Semoga segera diketahui penyebabnya dan mendapatkan obatnya, dan semoga kasus ini juga bisa segera terlalui. Demikian tadi informasi kesehatan dari Puskesmas Kota Wilayah Utara mengenai kewaspadaan terhadap kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak untuk cuci tangan sudah punya semua ya langkah-langkahnya. Sudah ya, harus pakai apa? Air, pakai sabun. Tuh, yang penting ya. Nggak kamu ya. Tadi yang sudah Tuker mic mau. Ijol nih mic. boleh yang tadi sudah bertanya maju ke depan untuk anak-anak ya, memberi contoh tentang cuci tangan yang benar. Tadi siapa ya? Mas Fatah, Mas Rafasa, Mas Nayo, Mas Dava juga Mas Rasa. Yuk ke depan. Oke, nanti disebarkan pada teman-temannya ya, biar ingat lagi semuanya. Yuk mulai, monggo sambil biar nggak pegel, nggak capek-capek ya. Monggo semua berdiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Sambil joget boleh, biar badan-badan aktivitas fisiknya biar boleh. Ayo adik-adik, monggo. Yuk ikut berdiri semua. Monggo. Yuk, yuk, yuk. Kanan, telapak kanan, tangan kuncikan, sejak ini bersihkan, tinggal
wabarakatuh. Puskesmas Kota Wilayah Utara mengucapkan Selamat Hari Cuci Tangan Sedunia. Ayo cuci tangan pakai sabun. Bersama kita bisa selamatkan dunia. Monggo, mohon maaf ada tambahan dari Bu Nur Musriah ketua yayasan kita. Nah, terima kasih waktunya. Mungkin tadi belum terdengar oleh anak-anak. Ini yang mau saya tanyakan. Apakah bisa menular lewat air kencing atau kotoran tinja? Maksudnya seperti itu. Agar anak-anak ini mungkin dalam hal cuci tangan setelah dari kamar mandi itu akan lebih diperhatikan. Jadi mohon dari narasumber untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi untuk penularan, ini karena memang masih dalam penelitian ya, memang sepertinya berbeda dengan hepatitis yang BCD, itu tetap dimungkinkan bisa terjadi, gitu ya. Jadi memang karena pencernaan dan kesemuanya produk dari pencernaan, demikian juga urin produk dari metabolisme, dan resiko ini tetap ada. Ya, makanya tadi juga Bapak Kepala Dinas juga mengingatkan jangan ke renang karena itu risiko itu ada. Jika sampai mengkontaminasi apapun, gitu ya, mengkontaminasi dari tubuh kita, kalau nggak bersih, secara nggak sengaja kita memegang apa dan sampai makan masuk ke dalam pencernaan kita ya, pasti berisiko untuk menimbulkan penyakit itu tersendiri. Sehingga ini betul-betul istilahnya merupakan pamungkas juga, ya, untuk memutus penularan dari hepatitis A. Sebenarnya dengan tangan yang benar. Jadi anak-anak ya yang pintu masuk lewat pencernaan tadi itu kemungkinan karena ini kan tidak jelas, bisa jadi orang itu menularkannya lewat apa? Kotoran dan air kencing. Nah, itu. Jadi mohon anak-anak semua diperhatikan kalau habis kencing atau buang air besar disiram dengan benar, ya, disiram ya dengan benar dan cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Cuci tangannya juga tidak sekedar cuci tangan. Bisa, nanti kalau masih nempel di sela-sela jari gimana? Kalau masih menempel di ujung-ujung kuku gimana? Makanya nanti cuci tangannya ya, nanti sama-sama lagi ya Mbak Ibu Lilis ya, nanti diingatkan untuk para siswa mungkin sebelum pelajaran atau di dalam pelajaran untuk selalu dengan langkah-langkah cuci tangan yang benar. Jadi tidak sekedar cuci tangan menggunakan air dan sabun. Nanti di sela-sela sininya tidak kena, kemudian nggak kena, yang pertama di ujung-ujung jari nggak kena, ya sama saja. Ya, anak ya, bisa ya. Nah, semua sudah bisa ya cuci tangan. Nanti diingatkan lagi bersama-sama untuk langkah cuci tangan. Maka dulu langkah seperti ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada tim dari Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri, di mana di hari ini sudah memberikan sosialisasi yang tentunya bermanfaat sekali buat kita semuanya. Dan sebelum acara saya tutup, mungkin apakah ada sesi foto terlebih dahulu? Monggo. Oh gitu, iya. Demikian rangkaian acara pada kesempatan kali ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.